Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salamun daimaini mutalazzimain ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa kita sudah berada di pertengahan atau penghujung mungkin daripada bulan Sya'ban ini. Artinya kurang dari sepekan lagi kita menuju ke Ramadan yang mulia ini. Yang dimana tentunya saja meskipun pemerintah Indonesia belum atau melalui Kementerian Agamanya belum menentukan atau melakukan sidang isbat kapan tentang penentuan daripada awal bulan Ramadan pada tahun ini. Tapi sebagian ormas-ormas Islam sudah menetapkan pun termasuk Badan Hisab dan Ru'yat, Kementerian Agama sendiri pun itu sudah memprediksi bahwa bulan Ramadan akan berlangsung serentak. Dan jika tidak ada perbedaan, dinyatakan umat Islam di Indonesia akan melaksanakan ibadah saumnya, ibadah puasanya 1 Ramadan 1441 Hijriah itu pada hari Jumat tanggal 24 April tahun 2020. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita tentunya saja umat Islam bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nanti. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, di mana bulan yang diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai sumber petunjuk kaum muslimin, pembeda antara hak dan batil, ya, serta menjelaskan mengenai petunjuk-petunjuk itu sendiri. Artinya Ramadan ini satu-satunya nama bulan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat malam yang digambarkan lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Syahrul Azim Mubarak. Bulan yang agung dan berlimpah keberkahan bagi kita semua. Itulah bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berbagai keistimewaannya inilah kita dianjurkan bergembira dan bersukacita dalam menyambut. Sebab kegembiraan menyambut bulan Ramadan itu juga menjadi salah satu tanda daripada kualitas bahkan kuantitas iman kita sendiri. Keimanan seorang muslim ibarat akan menyambut tamu agung yang dinanti-nanti, maka kita perlu mempersiapkan segala hal dan tentu dengan senang hati menyambutnya datang daripada sang tamu ini. Oleh karena itu dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya wallahu a'lam bishawabih, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sedekah. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya saja kegembiraan tersebut sepertinya harus dilingkupi juga dengan kesedihan. Kenapa? Karena ada tamu tak diundang pada tahun ini yang mungkin akan menemani kita selama bulan Ramadan, mungkin bahkan beberapa bulan ke depan. Ya, sebagaimana kita ketahui ikhwan fillah bahwa 3 bulan hampir 3 bulan sudah pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID
ini melanda dunia. Virus yang berawal dari kota Wuhan di provinsi Hubei, Cina, ya, dalam waktu singkat menyebar ke lebih daripada 200 negara di dunia ini, terkecuali kita, Indonesia. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO, World Health Organization pun sampai mengumumkan sebagai pandemi global. Oleh karena itu, termasuk kita, pemerintah Indonesia, merespon dengan apa? Dengan menyatakan status bencana nasional. Dan kemudian sampai mengeluarkan aturan-aturan social distancing. Ya. Sekarang diubah menjadi physical distancing. Guna apa? Mencegah daripada penularan yang sifatnya yang masif. Sampai kampus-kampus, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, tidak luput termasuk pesantren-pesantren, majelis taklim pun banyak mengalihkan proses belajar menjadi sistem daring. Sejumlah perusahaan dan instansi banyak menugaskan karyawan dan pegawainya untuk apa? Untuk bekerja dari rumah saja. Dunia seakan-akan diistirahatkan, subhanallah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Manusia tidak dapat beraktivitas seperti layaknya aktivitas keseharian mereka. Subhanallah, tabarakallah. Jamaah rahimakumullah taala, berdasarkan data WHO mungkin kita ketahui dan banyak mendengar berita-berita di berbagai media, sudah banyak, bukan hitungan 1, 2, atau 10, mungkin sudah ratusan, mungkin sudah ribuan, ya, korban-korban yang diakibatkan daripada wabah ini. Subhanallah, tabarakallah, wa na'udzubillah min dzalik. Yarhamukumullah taala. Untuk itu, bagi kita kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wallahu a'lam bishawab, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Iwan billah rahimakumullah taala. Walau demikian, di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, kita tetap harus mempersiapkan diri dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Menyambut yang dimaksud sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh selain daripada bulan Ramadan. Bahkan kata Siti Aisyah, dan aku pun juga tidak pernah melihat beliau begitu banyak berpuasa selain daripada bulan Sya'ban ini. Subhanallah. Artinya apa? Artinya dalam menyambut bulan Ramadan, kita dapat melakukan berbagai persiapan. Sebab Ramadan adalah momentum olah jiwa tahunan. Momentum olah jiwa tahunan. Kalau dalam bahasa agama kita ini disebut dengan ar-riyadah, ar-riyadatus sanawiyah, di mana ada dua dimensi. Dua dimensi yang dibentuk di sini. Yaitu yang pertama, ruhiyah, yang kedua, jasadiyah. Pertama, dimensi ruhiyah yang mencakup segala hal tentang semangat dan ketaatan dalam beribadah.
Contohnya seperti apa? Seperti sholat, seperti tilawah, seperti zikir, dan lain-lain. Masih banyak. Yang kedua, dimensi jasadiyah yang menguji ketahanan fisik dengan adanya larangan makan, dengan adanya larangan minum dari mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan fisik mungkin dapat kita lakukan di antaranya dengan mengatur pola hidup sehat, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sa'ban ini ya. Agar apa? Agar saat Ramadan datang nanti kita sudah langsung terbiasa. Selain itu, mempersiapkan mental juga penting. Ya, dengan memperdalam ilmu-ilmu agama, terutama yang berkaitan tentang Ramadan. Ya, tentang bulan Ramadan ini harus kita mengkaji, menggali tentang ilmu-ilmu pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini. Sangat penting. Membuat apa lagi? Ya, semacam membuat targetan. Targetan apa? Targetan amal, amal kebajikan, amal kebaikan, amal-amal soleh yang akan dikerjakan nanti selama kita berada di bulan Ramadan. Jamaah fillah rahimakumullah ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak keutamaan dan melimpah keberkahan. Kita tahu bahwa sayang sekali andai kata Ramadan dilalui begitu saja tanpa produktivitas amal yang tinggi, yang penuh arti, beraktivitas saja yang maslahat, membaca buku, menulis, mendengarkan tausiah, podcast mungkin, broadcast, ya, atau mengikuti kajian-kajian daring, membuat kerajinan tangan dan lain-lain, itu bisa menjadi alternatif untuk kita semuanya untuk mengisi waktu selama bulan Ramadan. Hashtag di rumah saja. Ya tentu yang paling utama memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ruang terbatas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini bukan menjadi alasan untuk kita untuk apa? Untuk melalaikan atau melakukan banyak kemalasan dan kemalzorotan atau kemubaziran waktu dengan alasan COVID-19 ini. Apalagi jika kita berkaca pada sejarah, wah, banyak sekali peristiwa-peristiwa besar dalam peradaban umat Islam terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya kita tahu dalam sejarah Perang Badar misalkan. Perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 2 Hijriah. Kemudian apa lagi? Pertempuran kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang dimana dengan rasio kekuatan sepertiga dari musuh, tapi umat Islam mampu memenangkan pertempuran tersebut. Kita tidak dapat membayangkan secara logika kita bagaimana sebuah pasukan yang sedang berpuasa terus berperang, mengangkat pedang, mengangkat senjata, berperang melawan musuh, bahkan memenangkan pertempuran yang sama sekali tidak seimbang. Namun itulah, innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar akan janji. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Kita mengenal peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kaum kufar. Kapan itu terjadi? Sama, pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Dan yang tak kalah heroik, ajib, amazing. Wow, pokoknya apa? Ya,
kemenangan daripada seorang Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang memimpin pada perang salib atau yang disebut dengan Battle of Hattin, ya. Itu aja warahmatullahi taala. Dan nyata peristiwa-peristiwa Palestina ya dulu yang bertepatan dengan tanggal kapan itu Salahuddin Al-Ayyubi yang menangkan, ya sekitar tanggal 26 Ramadan, termasuk di kita di Indonesia, ya. Dalam sejarah dicatat bahwa proklamasi Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia itu jatuh ternyata pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ternyata menurut catatan sejarah itu bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ini artinya apa? Ini artinya puasa di bulan Ramadan bukan alasan untuk malas berpikir maupun bertindak, apalagi beramal. Iwahbillah rahimakumullahu ta'ala, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita menunjuk kembali kepada ayat yang di awal tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, lihat kita bahwa indahnya bahasa Al-Quran. Apa ini? Perintah berpuasa sesungguhnya bukan titah biasa, bukan perintah biasa. Makanya di awal dengan ya ayyuhallazina amanu. Kata amanu di ayat tersebut merupakan apa? Panggilan spesial. Panggilan khusus bagi mereka yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan redaksi atau dengan kalimat-kalimat misalkan ya ayuhan nas, wahai manusia, yang merupakan seruan yang sifatnya apa? Sifatnya umum kepada semua umat manusia. Karena dengan berpuasa kita pun sebenarnya telah mengaku diri kita sekaligus membuktikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwahbillah rahimakumullah ta'ala, sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala kebaikan, di mana untuk mendapat pahala tersebut kita harus menguatkan iman kita agar bisa melakukan banyak amalan kebaikan, amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, mulai dari sholat wajib misalkan sholat tarawih, tilawah Al-Quran, sampai khatam Al-Quran, zikir, sedekah, infak, wakaf, dan sebagainya. Amal-amal yang baik, amal-amal yang sholih, memperluas wawasan misalkan, wawasan-wawasan keilmuan tentang agama, tentang keislaman, di mana tujuan akhir dari itu semua adalah apa? Untuk mencapai derajat taqwa, la'allakum tattaqun. Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semuanya, iwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selaku kaum muslimin senantiasa membersihkan jiwa maupun raga dengan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan kali ini sebagai momentum refleksi dan muhasabah diri atas apa yang dilakukan selama 11 tahun ke belakang. Dan mungkin barangkali dengan hikmah adanya wabah ini, Allah mengisyaratkan kepada kita semuanya, kaum muslimin wa muslimat, untuk lebih banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak mendekatkan diri
dan memperbanyak ibadah amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di satu pekan menuju Ramadan 1441 Hijriah ini kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kita semuanya bisa menjalani Ramadan dengan tenang dan lebih khusyuk. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ila hadratin nabi. Bi barakati qiraati al-Qur'anil Karim. Bisyirikil Fatihah. Suratul Ladina. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan salah satu ungkapan kebahagiaan dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Al-Fakir Allah innallahi ta'ala. Araji innallahi ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.